Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas final project dari mata kuliah aplikasi basic data yang berjudul Penjualan dan Pemasaran Barang Toko Elektronik Langgeng Jaya. Berikutnya akan saya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Dewi Anggita Ciskania Gunawan dengan nomor NIK 11190719, dan yang kedua Siska Dwi Maharani Rahayu dengan nomor NIK 11191190, dan yang ketiga Muhammad Naufal Alfareza Putra Arifin dengan nomor NIK 11190757. Dan untuk selanjutnya akan saya jelaskan latar belakang masalah. Toko Elektronik Langgeng Jaya merupakan sebuah toko yang menjual berbagai macam barang elektronik, seperti komputer, printer, mesin cuci, dan lain-lain. Namun, dalam pelaksanaan transaksinya masih dilakukan secara manual, sehingga masih sering terjadi kesalahan dalam pencatatan dan pengecekan stok barang, dan juga belum dilakukan pendataan distributor atau supplier secara komputerisasi, sehingga sering kesulitan mencari data distributor yang digunakan untuk melakukan penawaran order barang yang stoknya sudah habis. Tentunya, dalam hal ini dapat merugikan dan memperlambat proses transaksi maupun pengecekan data yang sangat berpengaruh pada kelangsungan usaha. Perumusan masalah. Setelah menganalisa permasalahan di atas, kami mencoba membuat dan merumuskan masalah bagaimana membangun sistem informasi penjualan barang di toko elektronik Langgeng Jaya yang terkomputerisasi, sehingga semua proses transaksi dapat dikontrol, dan meminimalis kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pengolahan data di toko elektronik Langgeng Jaya. Berikut untuk pembuatan program. Yang pertama, kita install aplikasi XAMPP. Apa itu XAMPP? XAMPP yaitu perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya yaitu sebagai server yang berdiri sendiri, yang terdiri atas program APC, HTTP server, MySQL, database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa programmer, PHP, dan Perl. Yang kedua, lalu periksa XAMPP control panel dengan menjalankan pastikan tab MySQL dan APC dalam kondisi running dengan cara tekan start. Ini aktif APC dan MySQL-nya diaktifkan, start-nya diklik sampai muncul warna hijau seperti ini. Kalau dia warna kuning berarti dia belum benar ya, harus itu warnanya hijau. Nah, kemudian kita masuk ke MariaDB. Pertama, ketikkan tanda petik 2 XAMPP garing MySQL garing bin garing MySQL titik exe tanda petik 2 spasi strip u spasi dot spasi strip t. Nah, jika program tersebut berhasil, maka datanya akan seperti ini. Nah, kemudian ketikkan saw databases titik koma. Nah, di sini akan muncul ada nama toko elektronik Langgeng Jaya. Cara mengaktifkan database toko elektronik Langgeng Jaya. Ketikkan use toko
underscore elektronik underscore langgeng underscore jaya titik koma. Dan jika data tersebut berhasil, maka akan muncul tulisan database change. Cara membuat tabel. Dan yang pertama, tabel admin. Untuk program ini akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Saudari Dewi Anggita. Untuk Saudari Dewi Anggita, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya, terima kasih, Siska. Jadi, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel. Yang pertama ada tabel admin. Di tabel admin ini terdiri dari field, fieldnya ada ID admin, nama dan alamat, tipenya ID admin ada tipenya integer, size-nya 5, dan keterangannya primary key atau auto increment. Lalu nama, tipenya varchar, size-nya 15, alamat, tipenya varchar, size-nya 15. Keterangannya cuma satu di paling atas ya, karena kan udah mencakup semua ini 3. Lalu kita buat di command prompt-nya dengan cara ketik create table admin, ID admin, lalu integer 5, not null, auto increment, nama varchar 15, alamat varchar 15, primary key, ID admin. Ini harus diperhatikan tutup kurung dan buka kurungnya, koma sama titik komanya, karena biasanya kita sering salah di sini. Lalu kita lanjut ke tabel barang. Tabel barang terdiri dari fieldnya ada KD barang atau kode barang, tipenya varchar, size-nya 5, keterangannya primary key. Nama barang, varchar, size-nya 15. Warna, varchar, size-nya 15. Jenis, integer, size-nya 5. Caranya membuat tabel barang di command prompt sama kayak tadi tabel admin, yaitu create tabel barang, KD underscore barang, varchar, dalam kurung 5, nama underscore barang varchar, dalam kurung 15, warna varchar, dalam kurung 15, ID jenis integer, dalam kurung 5, harga integer, dalam kurung 10, primary key, KD underscore barang, dan tutup kurung 2 dan titik koma. Lalu kita buat juga tabel customer-nya. Ada ID customer integer 5, nama customer varchar 15, alamat customer varchar 25, telepon varchar 25. Keterangannya primary key auto increment. Cara membuatnya, create table customer, buka kurung, ID underscore customer integer, dalam kurung 5, not null, auto underscore increment, nama varchar, dalam kurung 15, alamat varchar, dalam kurung 25, telepon varchar, dalam kurung 25, primary key, ID underscore customer, dalam kurung, dan tutup kurung. Dan jangan lupa juga titik koma. Lalu ada tabel jenis. Sini ada fieldnya ID jenis dan nama jenis. Tipenya ada integer dan varchar. Size-nya 5 dan 15. Keterangannya primary key auto increment. Caranya create tabel jenis, buka kurung, ID underscore jenis integer, dalam kurung 5, not null, auto underscore increment, nama underscore jenis varchar 15, primary key, ID jenis, dan tutup kurung 2, titik koma. Selanjutnya tabel transaksi. Fieldnya ada KD transaksi, varchar 5, keterangannya primary key, ID customer, integer 5,
KD barang, varchar 5, tanggal transaksi, date 10. Keterangannya primary key. Caranya, create table transaksi, KD transaksi, varchar 5, ID customer, integer 5, KD barang, varchar 5, tanggal transaksi, date, primary key, KD transaksi, tutup kurung, titik koma. Lalu, tampilkan daftar tabel yang ada pada database, yaitu dengan cara show tables, titik koma. Ini ada yang tadi sudah kita buat, ada admin, barang, customer, jenis, sama transaksi. Lalu kita masukkan struktur dari masing-masing tabel. Ini ada struktur dari masing-masing tabel ya, ini ada tabel admin, strukturnya yang tadi kita buat ada ID, nama, alamat, integer, varchar, key-nya primary, terus auto increment. Lalu ada descript barang, titik koma, ada KD barang, nama barang, warna, ID jenis, harga. Tabel customer, ada descript customer, ada field-nya, ada ID customer, nama, alamat, telepon. Di tabel jenis, ada ID jenis, nama jenis, integernya 5, varchar 15. Dan di tabel transaksi juga dengan cara descript DESC transaksi titik koma. Fieldnya ada KD transaksi, ID customer, KD barang, tanggal transaksi. Lalu kita isi record-record yang tadi. Isi record pada tabel-tabel yang tadi kita buat ya. Tadi ada tabel admin. Ini kita masukkan ID admin sama username sama alamat. ID adminnya 1, username-nya Siska, alamat Cikarang. Terus ID admin 2, username-nya Dewi, alamatnya Cibitung. Kita masukkan dengan cara ketik insert into admin, buka kurung nama, koma alamat, tutup kurung, values, lalu ada buka kurung, tanda petik Siska, tanda petik koma, tanda petik Cikarang, petik, tutup kurung, koma. Terus ada lagi buka kurung, petik Dewi, petik koma, petik Cibitung, petik, buka tutup kurung, titik koma. Query-nya oke ya. Kalau misalnya salah, nanti di sini juga ada kesalahannya apa. Terus ini kita lihat caranya dengan cara select, terus bintang, from admin, titik koma. Jadi hasilnya akan seperti ini. Lalu lanjut ke tabel barang, ada B1, B2, B3, B4, B5. Nah, barangnya kulkas, mesin cuci, televisi, printer Canon, laptop, Dell. Warnanya merah, putih, hitam, putih, hitam. Jenisnya 1, 1, 2, 1, 1. Harganya 2.500.000, 3 juta, 4 juta, 3 juta, 8 juta. Cara membuatnya, insert into barang, buka kurung, KD underscore barang, koma, nama underscore barang, koma, warna, koma, ID jenis, koma, harga, dalam kurung, values, atau nilai ya. Ini caranya sama seperti yang tadi kita masukkan. Yang paling penting itu adalah tanda petik, koma, sama petiknya, dan juga tutup kurungnya, sama koma. Ya. Terus kalau oke, akan ada hasilnya seperti ini. Lalu kita lihat dengan cara select from barang, titik koma. Nah, akan jadi seperti ini hasilnya. Kita lanjut ke tabel customer. ID customer-nya ada 1, 2, 3. Namanya Siska Dwi, Cikarang,
Teleponnya 0812 444 8966. Yang 2 Dewi, alamatnya Cibitung. Yang ketiga Anggita, Bekasi 081 22222894. Kita masukkan ke dalam MariaDB-nya. Insert into customer, nama, alamat, telepon, values kayak seperti tadi. Lalu query-nya oke. Select from customer, hasilnya seperti ini. Lanjut ke tabel jenis. Jenisnya ada 3, 1, 2, 3. Jenisnya ada printer, laptop, dan kulkas. Kita masukkan insert into jenis, nama, underscore, jenis, values. Ada printer, laptop, kulkas. Ini select from jenis. Nanti akan muncul seperti ini. Tabel transaksi ada T1, 1, B1 2020, 5/18 atau 18 Mei 2020. T2, 1, B2, 18 Mei 2020, T3, 19 Mei 2020, T4, 19 Mei 2020, T5, 20 Mei 2020. Nah, hasilnya akan di-input dulu ke dalam MariaDB dengan cara insert into transaksi, lalu akan muncul seperti ini jika query-nya oke. Lalu akan kita jelaskan ERD dan LRS yang dijelaskan oleh Noval. Silakan Noval. Terima kasih untuk teman saya, Dewi. Di sini saya akan menjelaskan ERD dan LRS. ERD, Entity Diagram, atau yang disingkat ERD, adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data. Dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Dan ini customer, ada nama, alamat, telepon, dan ID customer. Terus ada melakukan, bawahnya transaksi. Transaksi ada KD transaksi, ada ID customer, tanggal transaksi, dan KD barang. Terus ada mengirimkan. Bawahnya admin. Admin ada ID admin, nama, dan alamat. Terus di samping transaksi ada mempunyai. Di sampingnya lagi ada barang. Barang ada KD barang, nama barang, warna, dan harga. Setelah itu ada mempunyai. Dan setelah itu ada jenis. Jenis ada ID jenis dan nama jenis.
LRS. Pengertian LRS atau Logical Record Structure adalah representasi dari struktur rekod-rekod pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Tabel-tabelnya ada 5 tabel. Pertama, tabel customer. Tabel customer ada ID customer, nama, alamat, dan telepon. Selanjutnya ada tabel transaksi. Tabel transaksi ada KD transaksi, ID customer, KD barang, dan tanggal transaksi. Dan yang ketiga, tabel barang. Tabel barang ada KD barang, nama barang, warna, ID jenis, dan harga. Keempat, ada tabel jenis. Tabel jenis ada ID jenis dan nama jenis. Dan yang kelima adalah tabel admin. Tabel admin ada ID admin, nama, dan alamat. Kesimpulan. Dengan program ini diharapkan bisa membantu toko elektronik Langgeng Jaya dalam pencatatan dan pengecekan stok barang, serta pendataan distributor atau supplier dan dalam melakukan transaksi penjualan maupun pembelian. Baik, terima kasih atas waktunya untuk Saudara Noval dan Saudari Dewi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi kami bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.